Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu Waalaikumsalam. lagi di kelas Zoom online-nya Klinik Jasmine. Kali ini berbeda, biasanya kita akan ngebahas itu adalah topik-topik seputar anak, seputar kehamilan, dan kali ini berbeda karena ada salah satu tambahan lagi nih poli layanan di Klinik Jasmine, yaitu poli gigi. Dan alhamdulillah saya panggilnya biar dekat adalah Dokter Gigi Vivi. Apa kabar, dokter? Alhamdulillah baik, Teh. Alhamdulillah. Selamat bergabung di Um, Jasmine ya, dok. iya, terima kasih. Jadi insya Allah ini buat ayah bunda di rumah dalam waktu dekat ini kita akan membuka poli gigi. Hanya kita sekarang masih memperhitungkan di tengah pandemi COVID ini sebaiknya itu seperti apa. Nah, untuk kedepannya kita akan memberikan informasi lagi lebih lanjut tentang poli gigi. Namun sebelumnya sebelum ke nanti ayah bunda bisa melakukan perawatan giginya di klinik Jasmine, kita akan membahas terlebih dahulu nih tentang kesehatan gigi di tengah pandemi COVID. Karena kita ketahui kalau misalnya masih di era COVID nih ya, di era pandemi ini, beberapa pemeriksaan yang harus merujuk ke dokter itu kan sedikit agak dibatasi dengan prosedur-prosedur COVID. Dan salah satunya itu adalah Ya. dengan dokter gigi. Nah, dokter gigi pun juga sekarang ada beberapa peraturan yang memang tidak semua permasalahan gigi atau itu bisa langsung dirujuk ke dokter gigi seperti sebelumnya ya. Kalau sebelumnya mungkin tambal hari ini, besok mungkin 3 hari appointment, besok bisa langsung ke dokter gigi. Sakit gigi langsung ke dokter gigi. Semua perawatan yang awalnya kita dengan mudah untuk melakukan perawatan ke dokter gigi, tapi di era pandemi ini semua masih istilahnya dipospon gitu ya, masih harus banyak Iya, dilakukan betul di sekali. rumah. Dokter boleh dong cerita sekarang ini kondisinya gimana sih, dok, untuk dari PDGI atau dari dokter gigi sendiri untuk perawatan ke dokter gigi itu harusnya seperti apa ya, dok? Em, Sebelumnya saya menjelaskan dulu kenapa ke dokter gigi itu agak dibatasi di era pandemi ini. Seperti kita ketahui kan COVID ini banyak yang tidak bergejala ya. Kalau misalnya bergejala jelas mungkin pasiennya juga pasti akan menunda ke dokter gigi. Tapi kalau misalnya kita tahu nggak sih sebenarnya kita itu terinfeksi COVID tidak gitu. Nah, sementara kita sakit gigi, terus kita kena COVID tapi OTG, orang tanpa gejala gitu. Terus kita ke dokter gigi. Nah, tindakan gigi ini kan mengeluarkan aerosol ya. Yeah. Jadi dengan kita buka mulut, terus udah gitu kayak kita scaling itu kan menggunakan air, terus aerosolnya nyebar gitu kemana-mana. Sedangkan kita buka mulut aja tuh aerosol tuh bisa sampai 2 meter ya, 1-2 meter. Nah, dengan tindakan gigi ini bisa satu ruangan kena aerosolnya. Nah, jadi karena itu tindakan gigi itu sangat-sangat dibatasi gitu sekarang. Nah, terakhir yang saya baca dari PDGI itu kemarin beberapa hari yang lalu itu mengeluarkan SOP new normal gitu, beberapa SOP new normal. Nah, memang sedikit menguras energi sih dengan menggunakan APD level 3. APD level 3 itu setara dengan kayak orang-orang yang menangani COVID gitu. Dengan yang menggunakan hazmat, goggles, face shield, kemudian pelindung sepatu gitu, handscoon, dan manajemen APD-nya juga harus benar agar si dokter gigi juga tidak tertular. Dan lebih beratnya lagi itu adalah tanggung jawab kita untuk tidak menularkan antar satu pasien ke pasien yang lain, yang selanjutnya gitu. Karena aerosol itu kan bertahan di udara tuh sekitar 2-3 jam, ada yang bilang 3-4 jam gitu ya, masih banyak ini ya penelitiannya. Nah, karena itu kita juga harus melakukan sterilisasi udara dan lain sebagainya. Nah, untuk itu kita harus melakukan apa sebentar ya. Nah, di era pandemi ini, nah karena itulah makanya kita harus membatasi tindakan
ke dokter gigi. Nah, karena itu kita sebelumnya juga harus melakukan prosedur-prosedur kesehatan gigi yang ekstra di rumah gitu. Oke, betul. Jadi misalnya mungkin selama ini kita cuek nih, tenang aja nanti kalau misalnya ada karang gigi kita bisa ke dokter gigi scaling gitu tiap 6 bulan atau tiap 3 bulan gitu, tergantung kondisi gigi masing-masing pasien gitu. Nah, tapi kalau misalnya di era pandemi ini sebisa mungkin kita menjaga kesehatan gigi dan mulut kita gitu. Jadi kita mengurangi paparan untuk datang ke dokter gigi gitu. Memang ya itu situasi yang harus kita hadapi sekarang di era pandemi ini. Tidak ada semuanya, tidak ada sesuatu yang normal gitu, makanya new normal. Hai, Keanu. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana ya? Iya dok, kalau sekarang itu mungkin kan tadi dokter udah sampaikan tuh perawatan memang kita harus ekstra sekarang di rumah. Nah kira-kira kalau misalnya saat ini dok yang memang disarankan memang harus gitu ya, ya ada mungkin ada beberapa kondisi yang memang nggak bisa lagi nih perawatannya di rumah gitu ya, harus ke dokter itu seperti apa dok? Nah, di sini tuh ada yang menjelaskan. Pertama saya screen share ya, sebentar. Bentar ya, aku mau nelfon. Oke, nah ini kunjungan ke dokter gigi untuk masalah emergensi saja gitu. Nah, kalau misalnya nih gigi kita berlubang gitu, berlubangnya tuh linu saat makan dan minum dingin, pokoknya sakit yang tidak tertahankan dan lubang itu semakin membesar. Sebenarnya memang lubang itu sekecil apapun tidak bisa dibiarkan ya. Nah, cuman masalahnya pasien itu akan merasa sakit setelah lubangnya sedikit membesar gitu. Nah, kalau misalnya pasiennya hanya lubangnya hanya kecil itu tidak akan terasa. Nah, jadi kalau misalnya semakin sakit sesegera mungkin kita ke dokter gigi. Karena kalau gigi yang sudah lubang itu tidak bisa diperbaiki sendiri di rumah gitu. Emang harus melakukan tindakan di dokter gigi. Nah, tentunya kita sebagai pasien harus bijak memilih klinik yang sudah memadai untuk penanganan COVID ini, pencegahan COVID ini. Kemudian kalau untuk bagi pasien yang mempunyai gigi palsu, nah gigi palsunya misalnya patah, terlepas, atau kawat. Ada kan beberapa gigi palsu yang menggunakan kawat. Nah, kawatnya itu misalnya menusuk si gusi atau mukosa mulut yang di dalam pipi itu. Nah, misalnya sakit atau gigi tiruannya longgar, nah makanya kita sebaiknya ke dokter gigi. Nah, untuk yang menggunakan kawat gigi, nah itu sebaiknya kontrol rutin sesuai dengan perjanjian ke dokter giginya masing-masing. Kemudian kalau misalnya dokternya menyarankan untuk jangan kontrol dulu atau misalnya kontrol kalau misalnya ada masalah saja gitu. Nah, itu gimana kebijakan masing-masing dokter yang menangani. Kemudian ada lagi kalau misalnya kita lagi ngunyah apa gitu yang keras, terus kemudian gigi kita patah, nah sebaiknya kita langsung ke dokter gigi. Nah, atau misalnya kita kecelakaan atau misalnya terjatuh, terus kemudian rahang kita patah atau gigi kita patah, nah itu sebaiknya kita langsung ke dokter gigi. Nah, selain itu ini juga saya dapatkan dari emergensinya apa aja sih. Nah, kalau misalnya ada bengkak nih, misalnya bengkak yang berdarah, jam, bisa 24 jam lebih. Nah, itu sebaiknya kita langsung ke dokter gigi. Kalau misalnya
Halo? Ya, maaf tadi terputus ya. Iya dok, Iya, dilanjutkan dulu. ya, tadi sampai mana ya? Sampai Bengkak. tindakan emergensi. Bengkak, oke, bengkak. Nah, bentar ya. Nah, kalau bengkak itu bisa jadi kalau misalnya kita ada abses, ada nanah di dalam mulutnya. Nah, itu sebaiknya kita tindakan yang paling paling baik itu kalau menurut saya gitu di era COVID ini adalah konsultasi dulu dengan dokter giginya. Dok, saya ada bengkak misalnya via WhatsApp atau via telepon atau datang langsung ke kliniknya boleh gitu. Konsultasi dulu saya ada bengkak, bengkaknya seperti apa diceritakan, nanti mungkin dokternya dapat menganalisis dan oh ini butuh tindakan, oh ini kita obatin dulu, nanti tindakannya nanti gitu. Nah, itu bagaimana kebijakan dokter masing-masing sih. Ya paling itu aja sih tindakan emergensinya. Lebih kayak ke hal-hal yang gawat yang seperti berdarah, sakit tak tertahankan, bengkak, terus ya karena hal-hal kecelakaan gitu-gitulah. Jadi Gitu. kalau itu kan dari segi apa sih dok emergensi untuk tipe-tipenya lah ya, Ya. tipe-tipe yang memang harus penyakit tindakan yang memang bisa langsung datang ke dokter giginya. Kalau misalnya dari pasiennya nih ada yang perlu dilakukan nggak sih dok ketika misalnya oke nih saya giginya agak bermasalah, jadi memang diharuskan untuk ke dokter. Persiapan dari rumah tuh apakah misalnya harus ada pemeriksaan lanjutan atau gimana gitu dok sebelum pemeriksaan gigi? Kalau dibilang pemeriksaan lanjutan sih enaknya kita kalau bisa rapid test dan lain-lain ya, Iya tapi gitu. kayaknya nggak mungkin ya. Itu paling paling aman, tapi kayaknya nggak mungkin. Cuman yang jelas yang tahu kesehatan kita itu diri kita sendiri gitu. Jadi misalnya kayak saya hampir 3 bulan tuh nggak keluar rumah sama sekali, nggak ke supermarket, nggak kemana, semuanya online, kecuali ke klinik beberapa kali. Iya. Terus misalnya ke rumah sakit, nganterin anak vaksin, dah gitu doang gitu. Jadi kalau misalnya si pasien ini merasa dia adalah orang yang beresiko tinggi, nah mungkin atau mungkin habis dari perjalanan jauh, atau ada demam, ada batuk, nah itu sebaiknya konsultasi dulu gitu ke dokternya atau ke kliniknya, konfirmasi dulu saya sakit gigi tapi saya begini gitu. Jadi Dijelaskan. secara umum sih hampir sama ya dok ya memberitahukan tentang histori perjalanannya atau dengan Nah, kontaknya gitu iya. ya dok. Oke dok, kalau misalnya sekarang nih karena kita kan nggak bisa kemana-mana gitu ya, ibaratnya kita harus melakukan perawatannya semua di rumah. Yang bisa kita lakuin Ya. untuk melakukan perawatannya di rumah itu seperti apa dokter? Sebenarnya tidak ada penyakit gigi yang bisa diobati sendiri di rumah kecuali sariawan mungkin ya. Sariawan. Nah, tapi kita hanya dapat menjaga gitu biar hal-hal ini tidak terjadi gitu. Jadi biasanya apa aja sih si penyakit gigi itu, misalnya kayak gigi berlubang, ya kan, karang gigi, gusi bengkak, gusi berdarah, bau mulut, dan lain sebagainya ya. Nah, kalau gigi berlubang ya kita harus mengoptimalkan kesehatan gigi dan mulut kita. Nah, caranya tuh dengan membersihkan gigi dan mulut rutin. Nah, kemudian mengonsumsi makanan sehat seimbang, misalnya tinggi serat, kurangin makan yang manis-manis, yang nempel, yang lengket di gigi, yang sulit dibersihkan, kayak misalnya kayak dodol, permen, kayak gitu kan itu lengket ya. Nah, soalnya permukaan gigi kita kan juga ada apa ya, ulir-ulirnya gitu. Jadi kalau misalnya kita makan tuh suka nempel di yang gigi belakang, itu suka sulit dibersihkan gitu. Nah, dalam waktu beberapa jam saja dia sudah bakteri-bakteri itu dengan makanan yang manis dan lengket itu bisa membentuk suatu kondisi yang asam sehingga membuat gigi kita berlubang gitu. Nah, karena lubang dari gigi ini juga nggak dibentuk dalam 1 hari 2 hari gitu, karena dia harus terpapar terus gitu. Jadi memang selain karena era COVID ini kita harus menjaga imun, menjaga asupan makanan, nah itu juga berkaitan dengan kesehatan gigi dan mulut gitu. Terus yang paling penting juga
bagi yang masih merokok, stop merokok. Stop rokok. Karena banyak banget masalah gigi yang disebabkan karena merokok ini. Seperti apa Terutama Dok kan salah kita, satunya? ya salah satunya kayak karang gigi, Mhm. warna gigi jadi kuning, kemudian kondisinya tuh jadi kayak lebih asam mulutnya, nah jadi lebih gampang bolong gitu giginya. Oke. Terus apalagi kita kan sekarang wajib pakai masker. Mhm. Terus kalau misalnya kita bau mulut tuh, aduh makin pusing. Pusingnya bukan ke orang-orang ya Dok, malah ke sendiri kalau kayak Ke gitu. diri sendiri. Makanya. Jadi memang merokok ini memang sangat tidak disarankan ya. Sebaiknya memang dihentikan lah gitu. Karena COVID juga kan menyerangnya paru-paru ya. Betul Jadi Dok. sebaiknya kita memang hidup sehat sih. Semuanya itu berkaitan sih semuanya. Mhm. Nah, Dokter, kalau gimana Dok? Boleh dilanjut terlebih dahulu? ya, sebenarnya kalau misalnya tidak era COVID ya, Mhm. untuk menjaga kesehatan gigi mulut sehari-hari itu kita juga wajib mengunjungi dokter gigi 6 bulan sekali tanpa ada sakit. Jadi Hmm. sakit nggak sakit kita sebaiknya ke Rutin. dokter gigi. Karena memang lubang-lubang kecil pada gigi itu emang tidak terlihat dan lebih baik terdeteksi secara dini gitu. Hmm. Kalau misalnya lubang gigi sudah besar itu menguras Mhm. energi si pasiennya juga harus bolak-balik ke rumah sakit, perawatannya tidak sebentar, dan cost-nya yang dikeluarkan juga semakin besar gitu. Kalau lubangnya kecil gitu, cuman ditambal kecil udah aman gitu. Hmm. Cuman sekali kunjungan juga bisa. Mungkin ini juga bisa sedikit menjawab untuk ibu-ibu, bunda-bunda di rumah ya. Kadang kan suka banyak yang bertanya itu, kapan sih sebaiknya kita membawa anak itu ke dokter gigi ya? Jadi mungkin dari usia berapa Dok baiknya bunda itu buat mengajak anaknya ke dokter gigi, lalu pemeriksaan setiap 6 bulan sekali? Begitu dokter? Sebaiknya sih ketika giginya itu sudah mulai tumbuh ya. Mhm. Kadang-kadang banyak yang konsultasi sama saya, kok giginya tumbuhnya lama ya? Kok gigi ini belum tumbuh ya? Kok teman-temannya udah tumbuh giginya, ininya belum gitu. Mhm. Nah, jadi sebenarnya kita harus mendeteksi awal gitu kalau misalnya oh ini anak punya kelainan atau enggak gitu di kondisi giginya. Karena memang ada beberapa kondisi yang langka lah, memang tidak terlalu umum terjadi anak ini tidak punya gigi, tidak tumbuh gigi. Nah, Mhm. di saat umur 1 tahun itu sudah sebaiknya sih sudah mulai rutin ya. Cuman memang kita mengalami kesulitan kalau misalnya untuk mengkondisikan anak umur 1 tahun ke dokter gigi. Betul. Nah, itu juga pembiasaan. Sebenarnya rasa takut anak itu ke dokter gigi kan sebenarnya bukan timbul begitu saja gitu. Karena ada trauma, Mhm. ada ya mungkin ada yang nakut-nakutin gitu kan. Ayo nanti kalau gini gitu. Nanti ke dokter gigi tuh ini loh dibur loh apa segala macam gitu. Nanti gigi dicabut, nanti giginya bolong gitu. Jadi mindset anak itu jadi mengerikan gitu. Nah, di saat anak itu punya masalah gigi beberapa tahun kemudian, misalnya nih kayak anak saya ya, pengalaman pribadi, dia itu nggak punya rasa takut awalnya dokter gigi. Nah, cuman umur berapa ya, 3 tahun kalau nggak salah dia main perosotan di rumah, kemudian jatuh, giginya patah. Nah, di situ dia dicabut kan, wah sakitnya luar biasa karena di saat dicabut itu giginya masih utuh dan harus disuntik kan, jadi anaknya ketakutan banget gitu. Nah semenjak itu dia jadi beberapa bulan dia nggak mau sikat gigi, masih takut sikat gigi sehingga giginya banyak yang bolong. Nah giliran bolong bawa ke dokter gigi, wah ketakutan, susah banget nambalinnya. Jadi untuk menghindari hal-hal seperti itu, anak ini juga perlu pembiasaan gitu. Jadi sebaiknya sih memang dari usia 1 tahun ke atas sudah mulai dibiasakan ke dokter gigi. Minimal ikut menemani orang tuanya periksa gitu. Jadi Jadi, oh lihat baik, gitu ya Dok? ya, jadi dilihat, oh ibunya baik-baik aja, ayahnya baik-baik saja gitu. Jadi nggak ada masalah gitu. Jadi anaknya juga punya ketertarikan. Nah di Oke. rumah pun emang sampai anak saya usia 6 tahun juga masih disikatin giginya. Karena saya khawatir anaknya
bisa nggak ini menyikat gigi yang benar gitu. Nah, disitulah peran orang tua memang harus mengontrol terus gitu. Kalau misalnya dia sikat gigi, diliatin ini sudah benar belum, sudah bersih belum gitu. Jadi Jadi harus ekstra ya dok ya. harus ekstra karena memang kalau sesuatu itu sudah masalahnya sudah berat tuh penyelesaiannya juga sulit gitu. Jadi mencegah kondisi-kondisi yang memburuk terhadap gigi dan mulut, terutama anak-anak, ya sebaiknya kita ekstra dari awal. Gitu. Oke dokter, kita akan mulai untuk menjawab beberapa pertanyaan yang udah masuk. Ya. Alhamdulillah nih ada pertanyaannya. Dari yang pertama mungkin kita mulai dari pertanyaan yang masuk dari Zoom ya dok ya. Ini dari Ya, Ibu boleh. Eka, sudah 10 tahun, jadi 10 tahun yang lalu giginya pernah ditambal. Sekarang itu nggak pernah ke dokter gigi lagi. Dan sekarang merasa gigi bekas tambalannya ini mulai terkikis dok tambalannya. Dan kalau makan suka menyangkut di situ. Tapi saya tidak merasa sakit di giginya. Apakah perlu saya periksakan ke dokter atau menunggu setelah pandemi ini berakhir? Kalau menurut saya periksakan ke dokter ya. Karena kan itu tambalannya dari yang diceritakan Ibu Eka, itu tambalannya sudah sedikit terkikis tercopot, tercopot ya artinya sudah tidak ideal gitu. Nah, dengan tambalan yang tidak ideal ini dapat menimbulkan masalah baru. Kalau biasanya pengalaman saya, gigi yang sudah ditambal, kemudian tambalannya rempil sedikit atau terkikis, itu bakterinya itu masuk ke dalam. Artinya masuk ke dalam, dan biasanya kalau misalnya sudah sakit, itu lubangnya akan lebih besar. Jadi menghindari itu sebaiknya agak lebih cepat ditambal gitu. Karena kalau misalnya nih kita menunggu, kita nggak tahu pandemi ini sampai kapan. Ya, sejujurnya kita nggak ada yang tahu kan pandemi ini sampai kapan. Nah, dikhawatirkan dengan kondisi gigi yang seperti itu, kalau lubangnya semakin besar dan semakin besar, nanti perawatannya juga bukan perawatan yang sederhana gitu. Jadi giginya juga harus dirawat setiap minggu, bolak-balik. Jadi menurut saya itu akan menyebabkan resiko terpapar lebih banyaknya itu lebih besar gitu. Jadi sebaiknya memang ke dokter gigi, periksakan, dan mungkin dokter gigi yang memeriksa nanti akan mengganti tambalannya dengan tambalan baru yang lebih ideal, yang ya pokoknya menghindari terjadinya penumpukan bakteri di situ sehingga giginya tidak berlubang lebih besar lagi. Oke. Baik dokter, kita ke pertanyaan selanjutnya dok. Ini adakah usia kehamilan yang tepat untuk memeriksakan gigi? Jadi ibunya lagi hamil ya dok ya. Jadi apa? Dan sinar X-ray ini selama kehamilan apakah aman? Jadi kalau untuk ke dokter gigi itu disarankan trimester kedua. Trimester kedua itu mulai dari minggu ke-14 sampai 27 minggu ya. Di bawah itu atau di atas itu tidak disarankan. Karena kalau di atas itu mudah lelah ya, ibu hamil. Kalau di bawah itu kita takut ada infeksi. Jadi kalau janinnya masih terlalu kecil, ada infeksi yang kita tidak tahu dapatnya dari mana gitu ya. Nah, nanti takutnya berpengaruh ke janin. Nah, kalau untuk sinar X-ray itu di atas 22 minggu boleh. Tapi itu dengan pertimbangan diperlukan sekali gitu sinar X-ray-nya. Jadi kalau misalnya dalam tindakan gigi, konteksnya dalam tindakan gigi, kalau misalnya bisa tidak di X-ray, ya sebaiknya tidak usah di X-ray gitu. Tapi kalau memang diperlukan untuk tindakan X-ray, mungkin amannya di atas 22 weeks itu ya. Jadi kalau untuk ibu-ibu hamil nih yang mau periksa gigi, mungkin jadi tadi menurut dokter Vivi kan sebaiknya di trimester kedua ya dok. Jadi trimester 1 dan trimester 3 sebaiknya dihindari untuk pemeriksaan ke dokter gigi. Gitu ya dok? Iya betul. Oke dok. Pertanyaan selanjutnya dok.
Ya. Apakah tambalan perak itu aman? Jadi memang kalau yang saya tahu saya kan memang tambalan itu ada yang kayak putih gitu ya dok, ada yang dan ada yang Ya, tambalan sewarna dengan agak gigi. perak ya, agak perak itu yang silver gitu ya dok warnanya perak itu. Itu Ya, aman nggak sih dok sebenarnya untuk tambalan seperti itu? tambalan perak itu namanya amalgam. Amalgam karena dia mengandung zat amalgam. Sebenarnya aman, tapi ada bahan tambal yang lebih baik sekarang. Oke. Kalau dulu digunakan karena pilihan, jadi biasanya digunakan di gigi-gigi belakang karena tekanannya lebih besar. Jadi tambalan amalgam ini kekuatannya tuh tinggi. Tuh. Jadi kalau dibandingkan dengan bahan tambal yang warnanya putih tadi, nah dia lebih lemah. Tapi sekarang sudah banyak bahan-bahan tambal yang sewarna dan kuat gitu. Jadi lebih baik kita menggunakan bahan tambal yang sewarna dengan gigi itu tadi seperti komposit, ada lagi yang porselen dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk misalnya pasien memiliki tambalan amalgam atau yang perak itu, selagi masih aman, mungkin cost juga terbatas, ya sudah tidak apa-apa, tetap aja dipertahankan. Tapi kalau misalnya sudah mulai bermasalah, sudah mulai ada yang rempil atau ada yang copot, nah itu sebaiknya diganti aja tambalannya dengan yang baru. Jadi sebenarnya aman ya dok, hanya kalau misalnya sudah mulai ada keluhan, sebaiknya diganti dengan lebih baik dari yang sekarang sudah ada yang komposit yang tadi ya, dok ya? Ya, kalau dibandingkan dengan bahan komposit, amalgam ini mengeluarkan zat amalgam ya namanya. Nah, ada beberapa efek samping, tapi tidak pada semua pasien yang terjadi ya. Seperti misalnya kita lihat di gusi kita ada kehitaman gitu. Nah, itu bisa asalnya dari si tambalan itu. Atau di bagian dalam pipi ini ada kehitaman, ada di lidah ada kehitaman. Biasanya dekat dengan si tambalan itu. Lokasi kehitamannya itu dekat dengan tambalan itu. Nah, itu adalah efek samping dari tambalan amalgam itu. Cuman kalau misalnya dari segi dia beracun atau apa tuh enggak sih, aman sih. Masih aman berarti ya dok ya? Oke, alhamdulillah. Dan pertanyaan selanjutnya adalah mengapa pada saat kehamilan gigi itu bisa keropos? Mungkin ada yang keropos, beda-beda sih dok ya. Mungkin ada yang keropos, mungkin ada yang sakit gigi malah. Itu kenapa pada saat kehamilan tuh kayaknya permasalahan gigi tuh kayaknya banyak banget kerasa gitu ya dok. Itu kenapa ya dok? Ya, sebenarnya kalau hamil menyebabkan gigi itu keropos, enggak, itu salah. Tapi ada beberapa situasi yang membuat gigi itu jadi gampang berlubang saat hamil. Yang pertama itu rata-rata ibu hamil itu mual muntah ya. Nah, mual muntah itu kan mengeluarkan zat asam dari dalam perut, ya di mulut juga jadi asam, suka muntah. Jadi kondisi mulut itu asam. Nah, jadi lebih memudahkan bakteri itu berkembang. Jadi sehingga si giginya lebih gampang berlubang. Nah, terus ada yang karena gampang muntah, biasanya ibu-ibu hamil itu sikat giginya agak males. Iya, betul. Oral hygiene-nya jadi jelek. Nah, itu yang menyebabkan giginya berlubang dan ya itu tadi keropos gitu. Menurut si pasiennya keropos gitu. Nah, sebenarnya kalau yang benar-benar berkaitan dengan kondisi kehamilan itu adalah justru gusi yang bengkak. Nah, gusi bengkak itu disebabkan karena hormon kehamilan tadi. Gusinya bengkak, gusi berdarah, sehingga plaknya gampang nempel di situ. Nah, kalau plak gampang nempel, masalah yang ditimbulkan tuh ada dua. Kalau nggak karang gigi, kalau nggak ya giginya berlubang. Jadi, nah kalau yang berkaitan dengan hormon ya itu, tapi tidak semua sih. Saya sudah 2 kali hamil nggak pernah bengkak gusinya. Nah, tapi dibilang gigi berlubang, iya karena waktu hamil yang pertama saya muntah terus. Gitu, jadi ya itu penyebabnya itu salah satunya gitu. Kalau ada yang gusinya bengkak banget terus udah gitu berdarah gitu, terus banyak karang giginya, banyak plaknya, itu biasanya karena hormon sih. Karena hormonnya.
ada yang bisa ada misalnya perlu ada asupan obat kah dok, misalnya untuk pada saat kehamilan terus giginya biar nggak kropos atau misalnya tadi yang nggak berlubang atau gitu, ada nggak dok? Ada asupan? Tidak ada sih kalau asupan. Jadi ada yang saya pernah baca mitos gitu kayak karena kalsium kita terserap gitu. Enggak, itu nggak ada hubungannya dengan gigi. Betul. Itu sama sekali nggak ada hubungannya. Jadi mau kita makan kalsium juga, yang vitamin kalsium itu juga nggak ada hubungannya. Gitu. Jadi itu kalsium yang kita konsumsi itu untuk janin gitu, bukan untuk kekuatan gigi kita. Iya, berarti bukan untuk kebutuhan ibu gitu ya, itu jadi Ya, untuk bukan. lebih ke janin ya dok kalau untuk Ya, kalsium. satu-satunya yang bisa kita lakukan saat hamil adalah menjaga oral hygiene. Oral Itu saja. hygiene. Karena ada Itu memang saja. sebagian ibu hamil kadang kalau misalnya harus sikat gigi itu ada yang langsung mual muntah kan, entah itu karena aroma pasta giginya atau karena yang lainnya Iya. gitu ya dok. Jadi Iya. kayaknya horor gitu ya kalau harus sikat gigi kayaknya untuk kalau sebagian ibu hamil. Iya, makanya. Nah, kalau misalnya sangat mendesak ya trimester kedua ke dokter gigi. Oke dok. Harus disempet-sempetin. Pertanyaan selanjutnya tadi sempat disinggung juga sih dok tentang masalah bau mulut ya. Tadi kan dokter sempat bilang tentang bau mulut itu apakah memang dari masalah gigi? Karena kan ada juga katanya sih kalau misalnya ada masalah lambung juga bisa bau mulut dan yang lain sebagainya itu. Nah kalau yang itu yang dipertanyakan ini apakah bau mulut itu bisa disebabkan oleh masalah gigi dokter? Pastinya karena masalah gigi, bisa juga karena masalah-masalah lain gitu. Oke, Jadi ya tadi, masalah lain. jadi misalnya kayak kita biasanya yang banyak karang gigi itu biasanya mulutnya bau. Ya, karena kan banyak bakteri ya dalam mulutnya. Terus gigi yang berlubang juga bisa menimbulkan bau. Terus lidah berjamur. Lidah berjamur itu seperti kayak lidah kita ada putih-putihnya, agak tebal, terus tidak bisa disikat. Nah, disikat itu dia kayak nggak hilang. Nah, itu juga bisa menimbulkan bau mulut. Nah, itu pastinya. Terus kondisi air liur kita yang kering. Nah, itu bisa bikin bau mulut juga. Nah, makanya kenapa orang berpuasa itu bau mulutnya agak bau. Terus kenapa kalau kita bangun tidur mulut kita bau? Karena kita nggak minum semalaman. Selama tidur kita nggak minum. Nah, terus kalau untuk masalah lambung, emang menimbulkan bau mulut juga. Karena asam kan dari lambung itu bau. Terus ada lagi yang memiliki penyakit diabetes, biasanya mulutnya juga lebih bau. Kemudian yang lagi mengonsumsi antibiotik tertentu, itu bisa juga menimbulkan bau mulut. Lalu dokter yang bisa kita lakukan misalnya yang tadi mungkin salah satunya ada lidah yang berjamur gitu ya dok ya, atau kalau misalnya sekali kan kita mungkin harus lakukan ke dokter gigi langsung. Kalau misalnya untuk perawatan di rumah yang bisa menghilangkan untuk bau mulut itu seperti apa dokter? Ya, pertama menyikat gigi, yang benar. Nanti saya akan perlihatkan video cara menyikat gigi yang benar dengan membersihkan sela-sela gigi dengan menggunakan dental floss namanya. Nah, mungkin beberapa orang ada yang sudah melakukan, ada beberapa orang yang tidak mengerti sama sekali dental floss tuh kayak gimana sih, harus bagaimana gitu. Nah, memang kita sebaiknya sekarang sudah harus sering menggunakan dental floss gitu. Karena banyak sekali makanan yang terselip di sela-sela gigi yang tidak bisa disikat dengan sikat gigi. Jadi dengan bantuan benang gigi tadi, makanannya bisa terlepas dari sela gigi. Nah, itu cara-caranya untuk menghindari bau mulut ya. Kalau misalnya kondisinya sudah bersih, otomatis bau mulut juga hilang. Oh, sama merokok juga bikin bau mulut. Terus mengonsumsi air putih yang banyak gitu. Jadi kan kalau kita kan suka minum yang teh, kopi kayak gitu. Ya boleh, tapi konsumsi air putihnya juga harus lebih banyak. Gitu. Jadi ya kalau misalnya kita konsumsi air berwarna lah ya dok ya, berwarna dan berasa, maka konsumsi air putihnya pun juga harus lebih banyak ya dok dibandingkan sehari-hari. Karena air putih ini juga akan membantu membasahi permukaan mulut sehingga bau mulutnya juga berkurang gitu. Karena kan salah satu penyebab bau mulut ini juga karena mulut kita kering.
Dokter, ini untuk pertanyaan selanjutnya nih, Dok. Ya. Sakit gigi lalu berkumur dengan air garam. Nah, itu dengan air garam dan air hangat sih ya biasanya ada yang menyarankan. Itu sebenarnya bisa berpengaruh nggak sih, Dok? Atau itu hanya mitos atau fakta? Sakit gigi, kalau sakit gigi berlubang dengan berkumur dengan air garam itu kurang tepat. Nah, tapi berkumur dengan air garam itu dapat membantu mengurangi bakteri penyebab plak. Oh. Gitu. Jadi lebih kayak ke plak. Jadi kayak kita kayak pengganti obat kumur yang Listerine dan gitu-gitu. Nah, itu bisa dengan air garam. Gitu, karena dia mengandung natrium. Tapi air garam dalam kedokteran gigi ini seperti ibaratnya herbal lah dalam kedokteran gitu. Jadi kayak tidak ada penelitian secara khusus, tidak ada takarannya harus seberapa, garamnya harus berapa sendok, airnya berapa mili gitu, nggak ada. Karena tidak teruji secara ini, cuman dengan kandungan natrium yang ada di garamnya itu dapat membantu membunuh bakteri penyebab plak. Oke. Jadi secara aturan pun juga nggak ada misalnya air garamnya harus garam merek tertentu atau yang seperti apa juga nggak ada ya, Dok? Nggak ada. Dan terus kalau misalnya giginya berlubang tetap saja harus ditambal. Nggak bisa dengan air garam. Yang selanjutnya ini adalah cara memilih sikat gigi. Karena betul juga sih, Dok, kadang kita kan pilih sikat gigi tuh ya udahlah ya sikat gigi yang biasa aja gitu kan. Karena walaupun sekarang kan juga banyak jenis-jenis sikat gigi. Dan mungkin kalau saya sendiri sih juga awam, Dok, kalau milih sikat gigi juga yang biasa aja lah, yang penting bisa sikat aja gitu. Tapi sebenarnya juga ada arahan gitu ya, Dok, misalnya ada mungkin ada dari dokter ada misalnya kalau rahangnya atau untuk usianya mungkin, Dokter, untuk memilih sikat gigi yang kalau usia saya lihat di supermarket itu sudah sesuai ya. Misalnya usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu udah cukup sesuai. Nah, cuman yang paling penting itu adalah sikat gigi ini dapat masuk sampai ke ujung-ujung gigi kita, sampai ke mulut yang paling belakang. Jadi ada sikat gigi yang pernah saya lihat itu dia gede banget terus ngotak. Oh iya. Nah, itu tuh susah gitu, masuk ke belakangnya itu susah banget gitu. Nah, sebaiknya tuh pilih yang dia mengecil di atas, terus ada sikat halusnya, bulu halusnya. Ini saya nggak promosi sih sebenarnya, cuman ada beberapa merek yang sebenarnya dia nggak mahal, jadi saya belinya itu gitu, bukan karena mahalnya, tapi karena ideal menurut saya ya. Sebentar ya. Kurang jelas gambarnya. Jadi yang paling penting itu dia memiliki bulu halus di atasnya, terus ujungnya mengecil. Nah, kalau misalnya ada orang yang rahangnya juga gede gitu, ya nggak apa-apa kalau dia mau pakai yang besar juga, asal sampai ke belakangnya, ke gigi yang paling belakang gitu. Contohnya merek ini ya, saya share sebentar. Sudah munculkah? Ya, sudah. Nah, ini contohnya ini, tapi saya nggak jualan. Maksudnya itu ya. Jadi gambaran ya, Dok, kayak gitu ya? Gambaran. Ini ada bulu halusnya, kemudian ada bulu yang 2 kali lebih padat. Nah, ini sebenarnya boleh iya, boleh enggak. Yang penting si bulu halus yang di ujung ini, karena kan bentuk gigi kita itu kan rapet-rapet ya. Nah, jadi butuh sikat yang bisa masuk ke dalam sela-sela itu. Belum lagi kalau misalnya ada orang yang giginya nggak beraturan gitu. Jadi kondisinya tuh makin rapat, lebih rapat, jadi menyikat gigi pun sulit gitu.
Mungkin saya boleh memperlihatkan video cara menyikat gigi. Ya, boleh dokter. Jadi biar kebayang kenapa harus menggunakan sikat gigi yang seperti itu gitu. Ya, saya lihatkan. Nih, saya matikan aja. Nah, jadi tuh situasinya kan gigi kita seperti itu ya. Jadi kalau untuk menyikat gigi itu idealnya adalah pagi setelah sarapan. Karena setelah sarapan itu kita berkegiatan dan lain-lain, kerja dan lain-lain, baru makan lagi nanti siang gitu kan. Kalau kebayang kalau kita menyikat gigi sebelum sarapan, nah setelah sarapan itu kondisi mulut kita kan kotor ya. Nah itu jadi sebenarnya itu nggak ideal. Jadi kebanyakan orang kan saat mandi sikat gigi, kemudian dia sarapan, abis itu langsung pergi. Salah sebenarnya. Kalau nggak mau nyikat gigi 2 kali, ya mending aja abis sarapan baru sikat gigi gitu. Itu idealnya. Nah, kemudian dan sebelum tidur. Sebelum tidur ya, itu wajib. Wajib banget. Kemudian ya. Menyikat gigi itu 2 menit lamanya. Jadi jangan terburu-buru, 2 menit. Mungkin kita sambil berhayal dan menghitung 2 kali 60 detik. Nah, 2 menit ya idealnya. Jadi, nah ini small head. Jadi ujungnya itu kecil. Nah, jadi terus si bulu sikatnya juga halus gitu. Sebenarnya odol itu nggak perlu banyak-banyak dari ujung ke ujung. Kayak yang di iklan-iklan itu, sebenarnya segini juga cukup. Halo? Jadi kalau di iklan kan panjang ya dok ya? Iya. Makanya sebenarnya nggak perlu sepanjang itu, segini juga cukup. Tuh. Nah, kemudian, arah menyikat gigi itu seperti ini. Jadi kita itu menyikat dari si gusinya turun ke bawah. Turun ke bawah dengan posisi sikat giginya itu 45 derajat. Nah, seperti yang digambar nih. Tuh, turun ke bawah. Nah, dengan gerakan memutarnya tuh keluar gitu, gini. Gini. Nah, kemudian terus kita lakukan hal yang sama di samping, kanan, kiri, dalam. Nah, di permukaan giginya, tuh, seperti yang digambar. Kemudian yang bagian dalam, sikat giginya ditegakin, vertikal. Tarik ke bawah, tarik ke bawah, tarik ke bawah. Kemudian ini ditarik ke atas, tarik ke atas. Nah ini tadi yang saya ceritakan, kalau misalnya plak ini tinggal di gigi dalam waktu yang cukup lama, nah itu akan menyebabkan terjadinya masalah pada gusi, pada gigi, nah semuanya berkaitan gitu. Nah biasanya ini yang terjadi pada ibu hamil nih, leads to bleeding gum and tooth loss gitu. Nah, udah sih kalau untuk cara menyikat gigi seperti itu. Kalau misalnya cara dental floss, ini dental floss ya, bentuknya itu benang. Ada yang pakai tangkai seperti tusuk gigi gitu, ada yang dia dalam bentuk gulungan kayak gini. Nah, namanya dental floss. Nah, kita ambil, kemudian kita lilitkan di jari. Lilitkan di jari. Nah, kemudian sudah terbentuk seperti itu, kita selipin di gigi. Gitu. Nah, jadi yang nempel di sela-sela tuh kayak daging, susah kan? Nah, dengan dental floss ini pasti akan lepas. Gitu. Ya, ini juga salah satu usaha yang dapat kita lakukan untuk
mengurangi kunjungan ke dokter gigi di saat pandemi ini gitu. Karena kalau misalnya kita lama didiemin di situ bisa bolong, bisa karang gigi, ya itu kalau udah bolong dan karang gigi itu udah nggak bisa ditangani sendiri di rumah gitu. Ya kayak gitu. Itu bisa kita lakukan pada semua gigi. Gitu. Oke, dokter. Sudah. Oke, dokter, tadi udah ada tentang cara memilih sikat gigi, cara sikat gigi juga, terus pakai dental floss. Ini mudah-mudahan bisa diaplikasikan di rumah ya, karena memang kalau dilihat tadi caranya sih nggak terlalu sulit ya, Dok. Bisa diaplikasikan di rumah. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, Dok. Tentang, tadi kan dokter beberapa kali singgung tentang karang gigi. Itu karang gigi tuh bagaimana sih bisa sampai terjadinya karang gigi? Terus pertanyaannya tuh, untuk perawatan di rumahnya seperti apa? Kalau misalnya, karena tadi kan sudah sempat disinggung, nggak sebenarnya kalau karang gigi nggak bisa di rumah ya dok, harus ke dokter gigi. Nggak bisa. Dan itu setiap berapa bulan sekali kah kita harus untuk karang giginya di scaling itu tiap berapa bulan sekali dokter? Jadi kalau karang gigi itu proses terbentuknya itu memang nggak mudah dan tidak dalam sehari semalam gitu. Biasanya kita kan kalau makan terus ada sisa makanan, lama-lama jadi plak ya. Nah plak itu kayak maaf nih kalau bahasa awamnya apa sih, jigong ya? Ya yang nempel-nempel itu kan kuning. Nah itu masih dalam bentuk plak. Nah kalau itu kita nggak bersihin atau kita bersihkan gigi tapi nggak tersikat, artinya dia tidak keluar dari gigi itu, tidak terbersihkan dalam rongga mulut kita. Nah dia lama-kelamaan akan mengeras atau terkalsifikasi. Nah terkalsifikasi jadilah karang gigi. Nah karang gigi itu ada yang kalau orang beberapa pasien tuh ada yang tidak berwarna, warnanya cuma kuning aja tapi kayak batu gitu. Nah, ada yang berwarna coklat, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna hijau bahkan. Oh iya, ada hijau. Ada. Nah itu dia sudah mengeras dan sudah terklasifikasi. Nah itu kalau untuk karang gigi itu harus dilakukan tindakan scaling ke dokter gigi. Jadi artinya untuk di rumah tidak bisa dilakukan tindakan gitu. Nah, yang dapat kita lakukan adalah mencegah terjadinya itu gitu. Nah, karena dia berasal dari plak ya balik lagi kita harus mengikat gigi, membersihkan gigi dengan benar gitu. Pokoknya sebenarnya kalau misal cari di YouTube itu cara menyikat gigi itu udah banyak banget sih edukasinya. Jadi kita bisa mempelajari sendiri di rumah. Nah, biasanya saya kalau setiap pasien yang datang itu scaling, saya ajarin sih cara menyikat giginya. Sebaiknya bagaimana gitu. Kalau untuk scaling sendiri itu dokter dilakukan berapa bulan sekali sebaiknya? Scaling, sebentar ya, sebentar. Gimana teh tadi? Maaf. Untuk scalingnya dok, untuk scaling ini sebaiknya dilakukan setiap berapa bulan sekali dokter? Idealnya 6 bulan sekali. Tapi ada beberapa orang yang 3 bulan juga sudah banyak sih. Nah itu jadi kan di saat kita melakukan scaling, setelah giginya bersih, kita melakukan edukasi ke pasien. Nah ini kondisi gigi yang semestinya sebersih ini. Nah nanti kalau misalnya membersihkan gigi harus benar sehingga tidak akan muncul lagi kondisi seperti ini. Nah, jika muncul kondisi lebih parah dari ini atau sudah mulai kotor, nah sebaiknya ke dokter gigi lagi gitu. Biasanya sih disarankan 3 bulan ya. 3 bulan, 3 sampai 6 bulan. 3 sampai 6 bulan. Dokter, pertanyaan lagi ini dari ibu hamil. Dokter, kalau gigi berlubang, apakah berpengaruh ke pertumbuhan janin nggak sih sebenarnya? Pertumbuhan janin tidak ada pengaruhnya, cuman gigi berlubang ini merupakan suatu infeksi. Nah, sebaiknya ibu hamil itu tidak boleh punya infeksi di dalam tubuhnya. Jadi misalnya kayak
apa ya? Karena kan ada kuman, ada bakteri. Nah, kita dikhawatirkan memilih ada situasi yang membuat gangguan pada janin gitu kalau ada infeksi gitu. Sebaiknya sih dihindari. Nah, dan jangan didiamkan juga. Misalnya giginya berlubang di awal semester, trimester awal. Nah, trimester 2 harus ke dokter gigi. Jadi Jadi aman. Jadi tetap diperiksain pada trimester kedua ya dok ya, seperti tadi usia Iya. kehamilan amannya. Lalu dokter, pertanyaan terakhir sebelum kita menutup acara nih. Sejak usia berapa tahun sih anak bisa diberikan pasta gigi? Nah, kalau misalnya untuk anak-anak itu mulai dikasih pasta gigi tuh dok, itu mulai usia berapa amannya dok? Sebenarnya pasta gigi dari umur di saat dia sudah bisa ngeluarin ya, speed ya, udah bisa ngeluarin, ya itu udah boleh diberikan pasta gigi. Cuman berikan dulu pasta gigi yang tidak berfluoride. Nah, untuk pasta gigi berfluoride itu nanti setelah di atas usia 6 tahun, 7 tahun lah. 7 tahun itu sudah diberikan pasta gigi berfluoride. Jadi kalau yang sebelum itu, sebaiknya jangan menggunakan pasta gigi yang berfluoride. Untuk umurnya mungkin yang bisa speed itu sekitar 2 tahun ya. Ya, 2 tahunan 2 dok. tahun. Nah, ya sebelum itu kita sikat aja pakai air putih. Dengan sikat giginya itu kita sikatin ke giginya, ke mulutnya, lidahnya dengan menggunakan air putih saja gitu. Jadi tidak usah menggunakan itu. Jadi kalau untuk anak-anak kecil mungkin di bawah 2 tahun itu masih bisa gosok giginya pakai air putih ya dok ya, pakai air Iya. tidak pakai pasta. Tapi kalau misalnya udah 2 tahun udah bisa komunikasi, udah bisa ngikutin instruksi, itu baru bisa dikasih pasta gigi itu yang tidak berfluoride tadi ya dok ya. Iya, tapi itu beda-beda tergantung kemampuan setiap anak ya. Biasanya ada anak yang dari umur berapa juga udah pinter meludah gitu ngeluarin isi mulutnya. Nah, itu udah boleh gitu. Sebenarnya itu tergantung orang tua menilainya nanti. Anak ini sudah siap apa belum gitu. Tolak ukurnya adalah dia sudah bisa mengeluarkan, sudah bisa speed gitu. Dari dalam mulutnya. Karena kan sebaiknya itu juga tidak boleh ditelan gitu. Walaupun kalau tertelan pun aman, tapi sebaiknya tidak ditelan gitu. Oke, dokter, itu juga tadi adalah pertanyaan terakhir dokter, karena kita alhamdulillah sudah bergabung sampai 1 jam. Terima kasih dokter Vivi udah bergabung dengan Zoom kita hari ini. Insya Allah untuk kedepannya kita akan upload terlebih dahulu, upload juga untuk bagi yang nggak sempat nonton ya Bunda di rumah, nggak sempat nonton, kita akan upload di YouTube. Dokter, sebelum kita mengakhiri, ada yang mau disampaikan dokter? Ya kalau yang perlu disampaikan ya penting ya kalau kita itu menjaga kesehatan gigi dan mulut di era pandemi ini, sebaiknya kita berusaha bagaimana caranya tidak keluar rumah, tidak ke rumah sakit, ke klinik, kemanapun itu karena akan banyak kontak-kontak fisik lainnya yang akan kita alami dan itu membuat resiko kita terpapar COVID itu akan semakin besar. Kemudian kalau misalnya ada masalah-masalah gigi, boleh dikonsultasikan dengan dokter gigi terdekat atau biasa ke klinik mana berobat, coba dikonsultasikan. Kalau bisa via WA dulu. Nah, kalau dokternya menyarankan untuk datang, silahkan datang gitu dengan prosedur yang aman gitu. Oke, baik dokter. Oke, Dokter Vivi, terima kasih untuk waktunya. Kita akan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di kelas Zoom online selanjutnya. Dan untuk Ayah Bunda yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya sudah kami jawab. Dan belum sempat menonton, silakan nonton kami di YouTube. Terima kasih, dan untuk akhir kelas ini saya akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan Allah ridhoi pertemuan kita hari ini ya, Dok. Jadi ilmunya menjadi bisa dipraktekkan di rumah, bisa di-sharing
menjadi hal yang positif. Terima kasih Dokter Ya. Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Klinik Yasmin sudah mengundang saya untuk melakukan kelas online meeting ini.